Oke, selamat datang kembali Kak Caca Kalorin di podcast Ganjil Misteri. Apa kabar nih? Udah lama banget pemirsa Ganjil tidak bertemu Kak Caca di studio Ganjil. Selamat malam. Oke Kak Caca, ini udah lama banget kita nggak bahas tentang prediksi 2026 nih. Apalagi kan bisa dibilang 2025 tuh penuh dengan silih berganti bencana. Kakak sebagai anak indigo sendiri pasti sudah mendapat vision. Nah, kakak bisa membagikan gak sih buat pemirsa Ganjil Misteri, apa yang sudah kakak dapat dari vision kakak sendiri Untuk 2026? 2026. Oke. Di 2026 api bisa dibilang kemunculannya cuma 20%. Sisanya angin 80% disertai oleh air. Banjir, dan aku melihat arus hampir menyapu rata beberapa area. Hampir menyerupai lautan. Tapi tidak bisa dibilang itu tsunami. Seperti banjir bandang yang mungkin baru terjadi. Kalau Sumatera. banjir bandang yang sudah terjadi itu masih terlihat atapnya, tapi ini rata. Bisa dibilang apakah mungkin karena banjir rob akhirnya jadi tenggelam salah satu kota atau gimana Kak yang kamu lihat? Atau mungkin hanya karena hujan dan tiba-tiba atau gimana? Karena pada dasarnya bumi kita ini pertama sudah tua. Betul. Jadi dataran kita itu semakin lama semakin menurun. Jadi itu juga salah satu penyebab, dan sekarang sudah sudah makin terkuak. Seperti sudah beberapa tahun belakangan aku sudah memberikan peringatan. Apa yang terjadi pada kondisi kita saat ini, kita tidak perlu menyalahkan masyarakat, tapi salah satunya adalah beberapa oknum yang memang harus bertanggung jawab, yaitu terbukti. Oke. Penebangan hutan yang harusnya itu hutan itu tidak perlu ditebang, tapi malah ditebang, yang mengakibatkan longsor dan banjir secara tiba-tiba. Ini mungkin yang kamu lihat dan rasakan ini mungkin di daerah yang bisa dibilang hutannya banyak gak sih Kak? Mungkin kan kita nggak menyangka bahwa Sumatera terkena banjir bandang. Dan apakah di 2026 akan terulang di salah satu? Akan terulang. Akan terulang karena sebenarnya yang terjadi saat ini itu sudah warning kan, tapi oknum-oknum ini tuh bukannya menyadari, malah mereka menutup mata dan terkesan benar-benar nggak peduli, bodoh amat. Jadi bisnis gelap tersebut tetap dilakukan. Kalau misalnya pemirsa Ganjil ini penasaran, yang kamu lihat itu di daerah mana sih Kak? Mungkin mungkin buat masyarakat di daerah itu harus lebih hati-hati, apalagi dengan cuaca ekstrim belakangan ini kan sangat nggak menentu, apalagi ketika memasuki 2026 kan pasti di awal tahun itu kan juga akan, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, apalagi bencana ini kan pasti akan terjadi, bisa dibilang. Sumatera, Sulawesi, Jawa,
Pulau Jawa ini bukan Jawa Barat ya, tapi Jawa Tengah. Ada beberapa daerah pedalaman yang harusnya itu nggak kena, tapi itu kena imbasnya. Even itu dataran tinggi. Itu datang seperti mungkin air bah yang turun. Iya, tiba-tiba aja, tiba-tiba. Itu kan bukan yang secara perlahan, tapi kayak langsung boom. Gitu. Hujan besar berhari-hari dan akhirnya bung atau tuh gimana tuh Kak? Apa seperti Kayak tiba-tiba apa ya? Kayak tiba-tiba langsung airnya tuh kayak tiba-tiba kayak tsunami kecil gitu lah bisa dibilang? bukan kayak tanggul jebol aja gitu tiba-tiba kayak tiba-tiba airnya datang. Berarti kamu juga merasakan di situ banyak banget kayak tangisan, Panik, lebih ke panik banget. Kalau ditanya banyak tangisan ya pastilah semua orang ketika dihadapi dengan kondisi yang seperti itu pasti panik, tangisan, bingung harus seperti apa. Makanya jadi untuk pemerintahan kita tolong jangan kalian bikin malu diri kalian sendiri, jangan jangan sebenarnya tanpa mereka sadari mereka itu memperlakukan diri mereka tuh seperti badut karena masyarakat kita ini sekarang udah menganggap kalian tuh seperti bahan lelucon karena ulah kalian. Betul. Aku pernah meramalkan di 2026 justru yang jadi banci kamera ini justru para pejabat. Sorry ya, sebenarnya nggak perlu juga sih aku minta maaf. Tapi memang benar, para pejabat pemerintahan sekarang ini banyak banget dari mereka yang banci tampil, pengen merasa kayak saya sudah bekerja, padahal kalian bekerja di kamera saja. Aslinya kalian tidak bekerja, kalian mau mencari muka pun percuma. Karena sebenarnya masyarakat itu udah pintar-pintar dengan cara kalian bekerja di depan kamera. Sebenarnya kalian itu sedang memasang tali buat diri kalian sendiri yang akan kalian ikat ke leher kalian sendiri. Jadi tinggal tunggu waktunya aja kapan kalian tarik tali itu di leher kalian. Berarti bisa dibilang bencananya menjadi momentum pemerintah juga nggak sih? Bisa dibilang seperti itu. Mereka pikir ya, jalan seperti itu akan mendapatkan simpati dari masyarakat. Sebenarnya tidak. Justru mereka gantung diri. Menggali kuburnya sendiri ya. Betul. Tapi bisa dibilang, apakah kan kakak bilang lebih banyak unsur air kan tadi? Iya. Unsur air. Tapi kan bisa dibilang 2026 itu diliputi oleh unsur kuda api yang dimana pasti panas, semua berkobar. Apakah Ya. memang kenapa lebih dominan untuk fenomena bencana lebih didominasi air kak? Ya, karena kalau untuk berkobar itu semangat dari manusianya. Semangat untuk apa? Tidak semua orang ini semangat untuk maju. Semangat untuk yang emang benar-benar majunya jalannya benar. Tapi ada juga ya si oknum-oknum ini semangat untuk menjadi badut masyarakat gitu. Makanya kan tadi aku bilang justru mereka ini menjadi banci tampil, semangat untuk mempermalukan dirinya. Menurut aku begitu. Jadi kayak biar terlihat kerja, biar terlihat ini. Nanti akan ada satu tragedi kecil, nanti satu musibah kecil, mereka tampil. Tapi di tahun sebelumnya ada kasus besar. Nah, satu orang ini, satu pejabat besar ini nggak tampil sama sekali, tidak terdengar sama sekali. Tapi di satu kejadian kecil aja,
tampil dia. Karena apa? Ya itu tadi, mereka semangat untuk membara, mereka semangat untuk tampil, mereka semangat untuk mencari nama, mereka semangat untuk mencari simpati, begitu. Justru hal yang negatif yang mereka ambil, bukan yang positif. Jadi tidak di tahun 2026 tidak semua orang bisa bisa mengambil hal-hal ambisi yang dari sisi positif. Banyak lebih hal ke negatif gitu ya. Iya, tidak semua bisa ngambil dari sisi positifnya, tapi ada juga yang beberapa orang yang jatuh di 2025-2024. Nah, di 2026 dia bangkit sebangkit-bangkitnya dan memperbaiki jalan rezekinya, jalan hidupnya, dan itu bangkit di 2026. Dan keuangan di 2026, nah itu perlahan naik. Jadi ada beberapa orang di 2026 itu justru bangkit. Tidak semua orang di 2026 itu ciong. Tapi apakah memang perekonomian itu lagi naik di 2026? Atau gimana? Kalau di 2025 kan hampir keseluruhan ya, anjlok ya. Justru 2024 akhir sampai 2025 itu hampir ya keseluruhan anjlok. Nah, 2026 awal Maret udah sedikit lumayan. Maret, April, Mei udah sedikit naik sedikit. Ke bulan 6 sedikit naik. Tapi naiknya tidak begitu spesifik, tapi ada perbaikan lebih dari tahun sebelumnya. Nah, ini kita juga harus hati-hati ketika perekonomian kita sudah sedikit naik, bijaklah dalam mengatur keuangan. Jadi jangan sampai hilaf nih, gitu. Karena kan ini kan banyak yang bilang masyarakat disuruh udah mulai prepare lah karena cuaca ekstrim bencana, karena takutnya kan berakibat ke ekonomi. Nah, kamu bilang ada kenaikan, apalagi kan 2026 itu juga sama nih, suasananya juga nggak membaik. Nah, apakah akan mempengaruhi juga nggak sih? Kayaknya dalam hal apapun perekonomian pasti akan mempengaruhi sih, bukan karena faktor A, faktor ini. Kayaknya dalam segala hal perekonomian pasti akan selalu naik dan turun. Tapi bisa dibilang di 2026 kita harus mewanti-wanti atau mewaspadai di bulan apa sih Kak? Mungkin ada sesuatu hal atau puncak dari mungkin alam menunjukkan dirinya gitu. Untuk bulan Februari, Maret, April. Februari, Maret, April itu harus berhati-hati, hindari area yang rawan longsor, banjir juga. Kalau di bulan 7, 8, 9, gunung. Itu juga harus berhati-hati. Apalagi kan Februari itu kan Imlek nih, bertepatan dengan juga puasa. Dan apakah kamu merasakan, kan Imlek kan biasanya hujan besar. Ya. Itu ini nggak sih, bukan menakuti sih, kayak menjadi ini nggak sih buat masyarakat tuh kayak harus lebih waspada, karena bisa Jakarta kan banyak yang memprediksi hilang atau tenggelam. Apakah kamu melihat di 2026 Jakarta akan hilang? Apalagi tanggul udah jebol nih. Iya. Kemarin. Jakarta akan hilang kalau pembangunan akan semakin terus dibangun dengan bangunan yang menjulang tinggi. Karena ya balik lagi, dataran kita kan semakin lama semakin turun. Tapi kamu nggak merasakan bahwa Jakarta akan hilang karena banjir besar gitu? Tidak, belum. Tahun 2026 belum. Memang ada beberapa, bahkan ada bukan hanya peneliti, bahkan beberapa ahli spiritual atau metafisika juga
sudah ada yang meramalkan bahwa hati-hati di Jawa Barat akan mengalami gempa besar di atas 9 bisa dibilang. Kamu sendiri sebagai anak indigo sudah mendapat vision itu atau memang di tempat lain mungkin? Kalau dibilang megang trust itu kan sudah beberapa kali terjadi, cuman kan ada skalanya ya. Betul. Jadi kalau untuk tahun 2026 sih ya itu terjadi, masih sering terjadi, cuman skalanya masih skala yang kecil lah, bukan skala yang besar. Masih ditarap mungkin hanya gempa-gempa. Ya, Tapi ada satu daerah nggak sih atau itu yang mengalami sebuah kejadian yang tidak terduga-duga yang menjadi duka nasional yang kamu lihat, Kak? ada satu gunung yang meletus. Ada satu gunung yang meletus. Ini satu gunung yang menjadi ini nggak sih? Kalau dia meletus membuat salah satu daerah terbelah atau mungkin ini gunung yang sudah lama tidak aktif Jadi aktif. menimbulkan tsunami, Kak? Enggak. Tapi tahun depan itu ada banyak kapal yang kecelakaan laut. Kecelakaan laut justru banyak. Kapasitas penumpang yang harusnya cukup tapi mereka memaksakan Belayar. ya. Banyak korban berjatuhan. 2026 banyak kasus pembunuhan yang korbannya laki-laki. Seperti mungkin dia dibunuh. Apalagi kan bisa dibilang 2025 itu kan banyak kriminalitas yang cukup sadis dan di luar nalar kejadiannya. Ya. Kalau tahun 2025 aku bilang banyak kasus pembunuhan yang dilakukan justru orang terdekat ke anak kecil. Betul. Seperti pedofil, apa segala macam. Istri dibunuh oleh suami, ibu dibunuh oleh anaknya sendiri. Begitu juga sebaliknya apa segala macam. Tapi di 2026 ini banyak penemuan mayat, justru korbannya itu laki-laki. Ini kasusnya seperti mungkin menjadi kasus yang misterius tak terpecahkan atau gimana, Kak? Ada yang ketahuan ya, siapa pelakunya, ada yang tidak. Banyak juga kasus penjualan human trafficking. Pelakunya adalah keluarga sendiri. Berarti bisa dibilang banyak kriminalitas tak terduga gitu. Berarti bisa dibilang elemen api itu benar-benar merasuki ini kan, orang membara emosi sehingga kayak udah gelap mata, bisa dibilang sih gitu ya. Oke. Ini kan bisa dibilang 2026 juga selain mungkin kriminalitas untuk kayak perekonomian juga tadi belum membaik. Nah, gejolak masyarakat sendiri seperti apa yang kamu lihat, Kak? Gejolak masyarakat masih seperti biasa, masih seperti tahun-tahun sebelumnya, nggak ada perubahan. Demo besar kayak kemarin. Demo pasti masih ada, cuman tidak sebesar seperti sebelumnya. Cuman pasti kalau setiap ada momen-momen besar tuh pasti ada demo yang dikendarai oleh sesuatu, dibiayai oleh atau didanai oleh oknum tertentu gitu. Tapi nanti ada satu tokoh yang digadang-gadang akan digulingkan. Tapi bukan pemimpin negara. Bukan pemimpin negara. Bukan pemimpin negara. Tapi ini orang berpengaruh. Orang berpengaruh. Punya nama besar. Punya nama besar. Digulingkan karena kasus atau karena apa? Digulingkan karena dia merugikan masyarakat tapi dibela oleh pemerintah. Inisialnya Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke. Tapi selain itu, kamu nggak melihat kobaran api karena akibat demo atau
Ya pasti setiap demo pasti ada kobaran api. Tidak mungkin tidak ada kobaran api. Api yang membakar, menjara gitu. Oh, pasti ada bakar yang namanya ban, itu pasti. Tapi kalau seperti kekacauan seperti tahun sebelumnya itu tidak. Relatif lebih aman lah ya. Lebih aman karena keamanan yang dilakukan oleh pemimpin negara saat ini cukup ketat. Dan ditambah lagi keamanan di daerah-daerah tertentu juga cukup ketat juga karena kalian juga jangan pernah melihat ini nih, jangan pernah melihat keamanan di sini begini nih berarti keamanan di luar daerah juga berarti sama. Tidak, ada juga keamanan justru di luar daerah itu justru memeluk pendemo. Justru pendemo itu diajak diskusi. Tidak semua sama gitu ya setiap daerah ya. Begitu. Tetapi selain itu kan, selain tadi gejolak masyarakat masih ya relatif lah. Ya. Tapi kamu juga tadi sempat menyinggung tentang kebakaran. Kadang kamu suka mengupload beberapa hal seperti api yang berkobar atau mungkin kayak vision kamu ada gunung, kayak hutan atau gedung. Nah, kamu melihat kobaran seperti itu nggak sih di 2026 mungkin di bulan-bulan apa gitu? Ada satu bangunan gede yang terbakar, tapi di luar negeri. Di luar negeri? Ya. Di Indonesia sendiri? Kan kayak kemarin, sebelumnya kan kita... Ada, di Indonesia ada. Tapi aku tidak bisa pastikan ini bulan berapa. Tapi kejadiannya seperti yang kemarin yang sampai mungkin memakan... Iya, memakan korban. Karena kelalaian atau mungkin kelalaian ini kelalaian aliran listrik, pure aliran listrik kelalaian. Tapi memang mungkin lebih banyak mungkin di 2026 itu lebih didominasi oleh banyaknya bencana-bencana unsur. Banyak bencana, tapi di 2026 ada juga ada kabar baik, tidak melulu ada kabar sedih, kabar duka, tapi ada juga semangat yang memang benar-benar membawa positif buat kita semua. Jadi tergantung nih 2026, tergantung bagaimana kitanya nih mau membawa diri. Kalau 2025 kan hampir semua orang tumbang. Nah 2026 gimana kitanya ini mau membawa energi kita nih ke arah mana, mau positif kah, mau negatif kah. Jadi ketika kita mendapatkan satu energi yang kuat, ini kita mau gunakan ke arah mana, positif kah atau negatif kah. Jangan kita menyalahgunakan power kuat ini untuk hal yang negatif. Kalau kita gunakan ke arah negatif, maka hancurlah kita. Tapi kalau kita bawa ke arah positif, selamatlah kita 1 tahun ke depan. Berarti ada harapan lah di 2026 gitu ya buat mereka yang mungkin untuk masalah ekonomi atau apa, karena kan pasti kata di Juli itu agak sedikit naik kan sudah bilang. Betul. Jangan mau kalah sama pemerintahan. Tapi untuk kayak selain kecelakaan di laut, kemarin kan aku lihat kamu juga posting tentang pesawat berwarna merah. Apakah juga di 2026 kamu juga melihat vision seperti itu atau gimana? Ada pesawat warna merah, ada warna kuning juga ada, warna putih ada garis sedikit hijau juga ada. Helipad ada, pesawat latihan, pesawat latihan, capung, bukan capung, pesawat apa gitu? Iya, itu juga ada. Pesawat kayak pesawat latihan gitu juga ada. Tapi di luar, ada beberapa di luar. Ada juga yang di dalam. Iya. Ya. Tapi tiga di luar. Aku baru lihatnya 3 di luar untuk saat ini. Tapi untuk di darat sendiri, kamu merasakan mungkin ada sesuatu, amit-amit sih sebenarnya, jangan sampai terjadi mungkin tabrakan besar seperti adu banteng gitu yang mungkin. Ya kalau kecelakaan darat kayaknya nggak perlu diramalin deh. Setiap hari pasti akan ada aja. Tetapi yang menjadi atensi nasional kereta satu.
tabrakan, gun. Telat narik apa sih namanya? Rem. Bukan telat narik ini dia. Apa? Harusnya dia ke sini. Iya, harusnya dia ke sini tapi dia telat narik. Vision kamu baru itu ya kayak? Baru itu. Berarti bisa dibilang mungkin di 2006 juga walaupun banyak bencana, itu kan hanya sebuah prediksi bisa dibilang. Tapi menurut kamu mungkin buat masyarakat sendiri udah harus ini nggak sih? Tetap harus sudah mulai waspada nggak sih atau ancang-ancang gitu? Gini, jadikan prediksi yang buruk ini alarm buat kita ke depannya. Karena kita tidak pernah tahu nih ketika kita melangkah ke depan, keluar rumah, apa yang terjadi terhadap kita ke depannya itu seperti apa. Karena yang namanya apa sih itu tidak ada di kalender. Oke, tidak semua orang itu percaya yang namanya prediksi. Nggak apa-apa, aku tidak memaksa kalian untuk tidak percaya, tapi jadikan itu alarm untuk makin dekat dengan yang namanya yang menciptakan kita. Jangan putus berdoa, jangan putus beribadah, jangan putus berbuat baik, jangan putus bersedekah. Masya Allah. Karena cuman itu yang bisa menyelamatkan kamu. Jadikan prediksi yang tidak baik ini sebagai alarm kita ke depannya. Nggak apa-apa kalian nggak percaya dengan yang namanya prediksi, tapi jangan sampai kita putus berdoa, putus beribadah, karena cuman berdoa dan beribadahlah yang bisa menyelamatkan kamu dari segala musibah. Karena yang namanya apes itu tidak ada di dalam kalender. Buktinya pejabat tidak bisa menyelamatkan mereka dari hujatan masyarakat karena lah mereka sendiri.